Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tayamum. Apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu tayamum? Tayamum dari segi bahasa berasal dari kata al-qasdu yang artinya tujuan. Sedangkan menurut istilah, tayamum adalah menyampaikan sapuan tanah ke muka dan dua tangan dengan cara dan syarat tertentu untuk maksud melakukan ibadah. Tayamum merupakan ibadah khusus di dalam agama Islam yang mana tidak terdapat di dalam kitab Zabur, Injil maupun Taurat. Adapun dasar atau dalil mengenai tayamum terdapat di dalam Quran surah An-Nisa ayat 43. Di situ Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun." Nah, dari Quran surah An-Nisa ayat 43 tadi ada dua sebab dibolehkannya bertayamum. Yang pertama saat kondisi sakit, dan yang kedua kondisi ketiadaan air. Sedangkan di dalam kitab fikihnya Imam Syafi'i ada 4 alasan dibolehkannya bertayamum. Yang pertama, ketiadaan air, baik itu secara kasat mata maupun secara syarak. Ketiadaan air secara kasat mata misalkan dalam keadaan bepergian atau seorang musafir yang mana ia benar-benar tidak terdapat atau tidak mendapatkan air di tengah perjalanannya. Nah, itu dikatakan secara kasat mata, ketiadaan air secara kasat mata. Sedangkan ketiadaan air secara syarak misalkan di dalam perjalanan ia mempunyai air, akan tetapi air tersebut hanya mencukupi untuk kebutuhan minum saja. Maka jikalau dipakai untuk berwudu, tidak bisa lagi untuk minum gitu nah, tidak mencukupi lagi gitu nah. Maka di sini dikatakan secara ketiadaan air secara syarak. Adapun alasan yang kedua, jauhnya air yang keberadaannya diperkirakan di atas jarak setengah parsah atau 2,5 km, yang mana dimungkinkan ada air tetapi di atas jarak tersebut, maka dibolehkan bertayamum. Dan alasan yang ketiga, sulitnya menggunakan air, baik itu secara syarak maupun secara kasat mata. Sulitnya menggunakan air secara kasat mata ini misalkan air itu dekat, akan tetapi di dekat air itu ada musuh atau ada binatang buas yang mana menyebabkan kemudaratan bagi diri kita. Maka dari itu
dibolehkannya bertayamum. Itu sulitnya menggunakan air secara kasat mata. Adapun secara syara, misalkan kita memiliki penyakit yang mana penyakit tersebut jikalau terkena air sakitnya akan bertambah parah, maka dari itu kita melaksanakan tayamum. Di situ dikatakan sulitnya menggunakan air secara syara. Adapun alasan yang terakhir, kondisi sangat dingin. Misalkan teman-teman yang bertempat tinggal di daerah pegunungan, yang mana jikalau hendak berwudu airnya itu terlalu dingin dan tidak ada alat yang dapat mengembalikan suhu tubuh kita lagi, mengembalikan kehangatan tubuh kita lagi. Maka dari itu dibolehkannya bertayamum. Selanjutnya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat bertayamum. Yang pertama, tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Jikalau belum masuk waktu sholat, maka tidak boleh melaksanakan tayamum. Dan yang kedua, jika alasannya ketiadaan air, maka ketiadaan itu harus dibuktikan terlebih dahulu, yaitu dengan mencarinya, melakukan pencarian. Dan yang ketiga, tanah yang digunakan harus bersih, lembut, dan berdebu. Artinya tidak basah, tidak bercampur dengan hal-hal yang lain seperti najis atau batu, kapur. Itu tidak boleh. Dan yang keempat, tayamum hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar, bukan pengganti menghilangkan najis. Artinya, sebelum bertayamum, najis-najis yang ada di tubuh kita atau di pakaian kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Baru kita melakukan tayamum. Yang kelima, tayamum hanya bisa dipergunakan untuk 1 kali sholat fardu. Yang mana misalkan kita pada waktu zuhur bersucinya dengan cara bertayamum. Ketika masuk asar, kita harus bertayamum lagi, karena tayamum ini hanya dipergunakan untuk 1 kali sholat saja. Berbeda dengan halnya wudhu. Jikalau waktu zuhur kita berwudhu, ketika masuk asar kita boleh langsung melaksanakan sholat, tidak berwudhu lagi selagi wudhu tadi belum batal. Dan yang keenam, tayamum itu berbeda dengan wudhu. Jika wudhu setidaknya ada 6 rukun, maka tayamum hanya memiliki 4 rukun. Yang pertama, niat dalam hati, dan yang kedua, mengusap wajah, dan yang ketiga, mengusap kedua tangan, dan yang keempat, tertib. Jadi sekian dulu pembahasan kita pada kali ini. Saya mohon maaf jikalau ada kesalahan kata atau yang lainnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ting 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 ting
ting ting ting ting ting ting ting.